Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Sebelumnya ada yang sudah pernah kenal saya? Kalau tidak, mari kita berkenalan. Ada pepatah bilang kalau misalnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Aditya Dewangga, biasa dipanggil Pak Rizal. Saya guru di SMP Kemala Bayangkari 6, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, 8, dan juga kelas 9. Sekaligus merangkap menjadi wali kelas 7A. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa secara agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita kali ini akan belajar bersama materi tentang teks deskripsi. Nah, kita hanya belajar 2 subbab. Sebab yang pertama yaitu definisi, ciri, dan juga jenis. Kemudian subbab yang kedua yaitu informasi penting yang ada di dalam teks deskripsi. Bagaimana keterangan lebih lanjutnya, silakan tonton video berikut. Baiklah anak-anak, kita masuk ke bab 1, yaitu tentang berkreasi dengan teks deskripsi. Kita di sini melihat ada komponen-komponen mulai dari A, B, C, D, E. Nah, yang kita lihat di sini adalah peta konsep dari teks deskripsi. Yang kita pelajari yaitu yang bagian A dulu, tentang definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Di sini kita sudah mengerti apa yang disebut dengan teks deskripsi. Tapi kita ulas kembali pengertian dari teks deskripsi itu apa sih? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Misalnya, kita bercerita tentang sekolah SMP Kemala Bayangkari 6 kepada teman kita atau saudara-saudara kita. Oh, ternyata SMP Kemala Bayangkari 6 memiliki 3 kelas yang sedang ditempati. Kelasnya sangat bagus, kemudian catnya berwarna kuning, dan gedungnya gedung baru, seperti itu. Kita menceritakan kepada teman kita atau saudara kita, orang lain, itu yang dinamakan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi yang seperti apa? Yaitu teks deskripsi tentang tempat. Tempat yang mana? Yaitu tempat SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Itu ya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ciri-ciri teks deskripsi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ciri-ciri atau 5 ciri teks deskripsi. Yaitu yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi teks deskripsi di sini yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera gambar objek jelas. Melibatkan kesan indera. Indera di sini bukan nama orang ya.
Jadi indera di sini panca indera kita. Panca indera kita ada apa saja? Ada indera penglihatan, ada indera peraba, perasa, dan lain sebagainya. Itu kita manfaatkan untuk menggambarkan objek yang ingin kita jelaskan pada teks deskripsi. Kemudian ciri yang ketiga yaitu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Jadi kita kalau menjelaskan tentang tempat, orang, atau yang lain kepada orang lain, pasti orang yang kita ceritakan akan menggambarkan sesuai imajinasinya dia sendiri. Misalnya tadi kita menggambarkan sekolah SMP Kemala Bayangkari 6. Catnya berwarna kuning, kemudian gedungnya baru. Secara tidak langsung teman atau saudara kita atau orang lain yang kita kasih tahu akan berimajinasi warna kuning itu seperti apa. Oh, ternyata gedungnya seperti ini, warna kuning. Gedung baru identik dengan bersih, kokoh, tidak ada retakan dan lain sebagainya. Nah, membuat pembaca dan pendengar merasakan sendiri. Padahal pembaca dan orang lain yang kita ceritakan itu belum pernah ke SMP Kemala Bayangkari 6 sebelumnya. Tapi semenjak kita ceritakan, kita deskripsikan seperti apa SMP Kemala Bayangkari 6, itu seolah-olah orang tersebut pernah ke SMP Kemala Bayangkari 6. Kemudian ciri yang keempat yaitu bahasa baku dan ilmiah. Bahasa baku di sini adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah pada KBBI. Apa itu KBBI? Yaitu Kamus Besar Berbahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya bukan bahasa alay ya. Misalnya sampai kalau kita kan OTW gitu ya. OTW atau sampai itu adalah bahasa-bahasa yang tidak baku, yang dalam keseharian atau bahasa gaul itu merupakan bukan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang resmi digunakan. Misalnya presiden melakukan pidato ke negaraan itu harus pakai bahasa baku. Nggak mungkin kan presiden halo guys gitu kan. Kecuali kalau memang itu kebutuhan konten dalam bersosialisasi di media sosial, kita harus melihat lawan tutur atau yang kita sasar gitu ya. Dan ilmiah di sini yaitu yang sering digunakan dalam penelitian seperti makalah. Mungkin di sini orang tuanya ada yang pernah membuat skripsi dan lain sebagainya. Itu bahasa-bahasa ilmiah yang tidak ada di kamus gaul anak milenial sekarang. Kemudian ciri yang terakhir yaitu menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, di sini yaitu kita menggambarkan objek secara rinci. Misalnya kita mempunyai teman baru si A namanya. Dia dia seorang perempuan tidak berjilbab, rambutnya terurai, sangat cantik, sangat lebat, hitam pekat, kemudian memiliki kulit yang berwarna putih, kemudian bulu mata yang lentik. Nah, semua dari ujung kaki sampai ujung kepala dia ceritakan, menjelaskan ciri objek secara rinci gitu ya. Dari ujung sampai ujung itu dijelaskan secara rinci. Supaya apa? Supaya yang kita ceritakan, orang yang kita ceritakan atau orang yang membaca deskripsi kita itu seolah-olah pernah melihat secara langsung dengan inderanya gitu ya. Itu yang dinamakan menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Kemudian sekarang kita belajar tentang jenis teks deskripsi.
Jenis teks deskripsi di sini dibagi menjadi dua, yaitu explanatory, kemudian yang kedua yaitu sugesti. Apa itu explanatory? Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Atau pernah membaca, atau pernah menulis, atau pernah menjumpai di mana? Ya, di teks. Kalau tidak, kita belajar bersama-sama ya. Deskripsi explanatory ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Jadi fakta, bukan imajinasi. Misalnya kalian menceritakan teman kalian si A yang cantik tadi, itu berdasarkan fakta, sesuai kejadian. Kamu pernah melihatnya secara langsung, bukan imajinasi. Itu termasuk dari teks deskripsi explanatory. Kemudian apa yang disebut deskripsi sugesti? Deskripsi sugesti di sini yaitu menjelaskan tentang tempat atau spasial, kemudian menceritakan tentang benda. Yang ketiga, waktu dan orang, itu sugesti, termasuk deskripsi sugesti. Nah, deskripsi sugesti ini biasanya ditulis berdasarkan kesan yang muncul. Misalnya atau contoh yang muncul atau terlihat dari ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara. Misalnya mimik wajah, kita bisa melihat mimik wajahnya itu seperti apa. Itu masuk ke sugesti, yaitu dalam kategori orang. Demikian pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di grup WhatsApp kalian. Apabila sudah mengerjakan tugas hari ini, jangan lupa untuk absen di grup WhatsApp kalian. Linknya ada di grup WhatsApp kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.